Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai dengan 2. Diundang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1. Yang
Pembacaan hukum Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 2. Demikian bunyinya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sekali lagi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1. Selamat
Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Mika pasal 7 ayat 7 sampai dengan 20. Mika pasal 7 ayat 7 sampai dengan 20. Kita akan membacanya secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah pembatasanmu akan diperluas. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya, dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 2 dan 3. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datang
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengarkan warta gereja kita pada minggu hari ini. Kami dari Majelis Gereja HKBP Batam, Resort Batam, mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat HKBP Lubuk Baja dimanapun kita berada. Semoga Tuhan Yesus, Raja Gereja, memberkati kita sekalian. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita pada hari ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias, dengan topik minggu kekuatan Allah yang menyelamatkan atau Hagogo Onidebata Napaluahon. Yang kedua, warta pernikahan. Warta yang pertama akan menerima pelayanan pemberkatan nikah Christian Sinaga, putra dari Bapak Tito Romulo Sinaga, Ibu R. Dumaida Boru Tambunan, alamat lingkungan Sosor Saba, Parapat, Jemaat HKBP Parapat, dengan tunangannya Irma Jui Arta Nainggolan, putri dari Bapak Tony W. Nainggolan, Ibu Lestinar Pandiangan, alamat Sungai Panas, Batam, Jemaat HKBP Batam, Resort Batam, menerima pemberkatan pernikahan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pukul 10 WIB di HKBP Parapat, Resort Parapat. Yang kedua, warta yang kedua akan menerima pelayanan pemberkatan nikah Ferdinand Aritonang, putra dari Bapak Herbin Aritonang, Ibu Rita Boru Siombing, alamat Jalan Dahlia nomor 1, Wik Blok 6, Jemaat HKBP Batam, Resort Batam, dengan tunangannya Ripka Caturiani, putri dari Bapak Petrus Taruno, Ibu Siti Sophia, alamat Kampung Panca Tunggal Jaya, Lampung, Jemaat HKBP Batam, Resort Batam, menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 10 WIB di HKBP Batam, Resort Batam. Tuhan memberkati rencana pernikahan tersebut. Yang ketiga, anak lahir pada tanggal 31 Desember 2022 telah lahir seorang anak perempuan dari keluarga Bapak John Lee Pardosi, Ibu Derita Hotmaida Boru Pardede, Wik Balai Kolam 1. Anak tersebut lahir dengan sehat, demikian juga dengan orang tuanya. Yang keempat, Pertangyangan Bonatown Distrik pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023
pukul 10 WIB diadakan ibadah awal tahun atau pertanggihan bona tahun HKBP 2 Distrik 20 Kepri yang bertempat di Gereja HKBP Batu Haji Lama. Ibadah tersebut sekaligus pembukaan konven pelayanan penuh waktu atau full timer. Segenap pelayan penuh waktu gereja kita turut serta menghadirinya. Yang kelima, pembukaan pertanggihan week PA kategorial dan pertanggihan menabur benih atau menabur boni. Gereja kita akan kembali memulai pelayanan pertanggihan week PA kategorial, YouTube renungan harian, dan sekaligus pertanggihan menabur benih atau pembagian celengan pesta Gotilon secara simbolis kepada jemaat. Ibadah pertanggihan tersebut kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja ini. Diminta kepada seluruh jemaat agar turut serta mengikutinya. Setelah ibadah pembukaan ini, maka yang pertama, kebaktian atau pertanggihan week akan berjalan mulai hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Yang kedua, PA kategorial dan latihan kor akan berjalan mulai tanggal 1 Februari 2023. Yang ketiga, lanjutan pembelajaran CD tahun 2022 dan 2023 kembali dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 14 WIB bertempat di Gedung Serbaguna. Yang keempat, YouTube Renungan Harian HKBP Batam akan kembali dibuka dimulai sejak tanggal 1 Februari 2023. Yang kelima, khusus mengenai pembagian celengan bagi seluruh jemaat akan dibagikan oleh Sintua Week masing-masing, dan celengan tersebut akan kita isi kemudian disampaikan ke gereja saat pesta Gotilon di bulan Oktober. Yang keenam, jadwal ibadah minggu. Mulai hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, jadwal ibadah minggu umum di gereja kita akan kembali berjalan normal sebagaimana mestinya, yaitu pukul 6 WIB bahasa Batak, pukul 8 bahasa Indonesia, pukul 10 bahasa Batak, pukul 16 WIB ibadah remaja, dan pukul 18 WIB bahasa Indonesia. Bagi orang tua yang mempunyai anak remaja dan pelajar CD, agar mengingatkan anak-anak tersebut untuk mengikuti ibadah remaja. Yang ketujuh, seksi pemuda. Hari ini Naposo Post Paradise mengadakan pemilihan pengurus baru sekaligus acara kebersamaan awal tahun dipimpin oleh Ketua Dewan Koninia Amang Sintua B. Opus Sungguh dan Amang Sintua JH Sihaan. Acara tersebut diadakan di Pantai Okarina. Yang kedelapan, sumbangan. Pada minggu hari ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari keluarga Bapak JM Manurung, Ibu Boru Silain, Week Batam Center. Tuhan memberkati keluarga tersebut. Yang kesembilan, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, dan nama-namanya bisa kita dibaca di layar gereja kita. Yang ke-10, ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang ke-11, warta keuangan. Saldo akhir per tanggal 21 Januari 2023 yakni 410.536.063 rupiah. Demikian warta jemaat gereja kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Kita puji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 249 dan kita akan memberikan persembahan kantong 1A dan 1B. Berikan persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih, selamat berjumpa dan selamat bergabung bersama di dalam ibadah di gereja kita pada minggu yang ketiga setelah Epifanias pada hari ini. Saatnya bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan, yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu pada 1 Korintus 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, kita ikuti seksama di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di dalam sebuah kisah dikatakan ada seorang penginjil di dalam tugas pelayanannya, yang mana tugasnya adalah pergi ke beberapa tempat, ke beberapa rumah-rumah ibadah untuk menyebarkan, untuk menyampaikan firman Tuhan atau kabar keselamatan. Ini adalah merupakan satu panggilan bagi dirinya, sebab dia rindu, dia ingin agar semakin banyak orang-orang yang menyadari, yang mengerti akan kehidupan ini. Agar semakin banyak orang-orang yang memahami
sesungguhnya hidup ini untuk apa dan hidup ini mau kemana, sehingga dia terpanggil di dalam pemberitaan itu. Meskipun Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ada banyak tantangan di dalamnya, bahkan mungkin ujian. Hal yang lumrah terjadi juga hingga kepada seluruh para pelayan-pelayan pada masa kini, yang mana para pelayan itu memang tidak terpisah dari yang namanya tantangan, kesulitan. Tidak memandang daerah atau tempat, hampir rata mengalaminya. Tetapi apakah tantangan itu membuat si pelayan ini menjadi lemah atau jatuh? Ternyata bukan. Justru itu menjadi penyemangat, menjadi koreksi agar semakin rapih dan semakin baik pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Nah, dikatakan tadi seorang penginjil itu dia berangkat dan melihat ada sebuah rumah ibadah gereja, dan dia rindu, dia ingin melayani di sana. Dia rindu ingin berjumpa dengan jemaat yang ada di situ. Sebab saya katakan tadi, kerinduan yang amat besar itu adalah berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Lalu dia meminta, menyodorkan diri agar dia melayani di situ. Dan berhasil. Gereja itu sangat-sangat megah sekali. Sangat besar sekali. Indah. Alunan musik, perpaduan dengan lagunya sangat indah sekali. Ditambah lagi dengan beberapa penempatan-penempatan ornamen-ornamen Kristiani itu yang sangat rapi. Sehingga penginjil tadi menikmati suasana di dalam rumah ibadah. Dan firman yang disampaikan sungguh-sungguh firman yang benar-benar menjadi penuntun kehidupan. Tetapi sembari dia berkhotbah, sama halnya dengan saya, kalau khotbah di depan ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, karena memang tempatnya agak lebih tinggi daripada yang di sini. Kalau yang dari sana belum, masih lebih tinggi yang di sana dan di sana. Sering sekali memperhatikan akan berbagai reaksi daripada jemaat. Dari depan itu dia melihat jelas bagaimanakah suasana yang ada di dalamnya. Lalu ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Sambil berkhotbah, dia melihat gereja yang megah, dia melihat jemaat yang ramai, tapi satu pertanyaan di dalam hatinya, dia melihat pintu gereja itu sangat kecil. Pintu gereja itu sangat kecil. Dia membayangkan orang-orang yang ada di Eropa itu begitu besar-besar badannya, kalau dibandingkan dengan pintu itu ternyata tidak muat. Kalau manusia, orang-orang ingin beribadah ke dalam. Lalu dia menyimak bagaimana ini semua jemaat ini masuk ke dalam gereja ini. Ternyata ada seorang yang terlambat saat khotbah. Lalu dia memperhatikan dan mengamati yang terlambat itu bagaimana masuk ke dalam gereja itu. Ternyata harus menundukkan dirinya. Dia merendahkan tubuhnya agar
dapat masuk. Seusai ibadah, dia bertanya kepada para pelayan yang ada di gereja itu, "Mengapa kok sayang sekali gerejamu ini besar, tapi kok tidak sesuai dengan pintunya? Kasihan jemaatmu, kasihan orang-orang yang datang ke dalamnya. Badannya besar-besar, tetapi tidak cukup untuk masuk berjalan datar ke pintu itu." Lalu si para pelayan mengatakan, "Itulah kami. Sudah banyak orang yang membesarkan dirinya. Paling tidak saat datang ke gereja, dia merendahkan dirinya. Di luar sana sudah semakin banyak orang semakin mengagung-agungkan dirinya, mengagung-agungkan kebolehannya. Maka pintu itu adalah simbol ketika mereka ingin masuk ke hadirat Tuhan, ketika mereka ingin berjumpa dengan Tuhan, agar tidak mempertahankan kesombongan, tidak mempertahankan kebesaran dirinya sendiri, tetapi bagaimana mempersiapkan diri untuk datang merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Inilah makna, sangat berbeda dengan pintu gereja kita, sangat besar sekali. Mau gendongan juga masuk ke dalam bisa. Tapi mereka memiliki makna yang khusus tentang itu. Apa yang mau saya katakan dari sana, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian? Bagaimanakah kita melihat situasi kehidupan? Sudah semakin banyak orang yang begitu bangga dengan kebolehannya, yang begitu bangga dengan kebesarannya sendiri, begitu bangga dengan kemampuan intelektual yang dia miliki. Tentu hal ini adalah sesuatu hal yang dibanggakan, patut disyukuri. Tentu sebagai orang tua akan bangga, akan senang bila memang menemukan hal tersebut di tengah-tengah keluarga. Contohnya anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Tentu akan sangat membanggakan diri kita sekalian. Dan inilah yang dicari oleh banyak orang. Semakin tinggi kemampuan intelektual seseorang, maka dia akan semakin dihargai di tengah-tengah masyarakat. Benar? Lam malojol ma, lam pistar ibana, totu lam diparsangapi du ibana. Itu kan? Itu makana adong paddo hadihita. Iju di para-para. Hotang di panabian. Nabisu na punahata. Noto, tu panggadisan. Agak maul do mabahin bahasa Indonesia naon. Itu makana pakai hata bata nai. Mulai duduk ijuk di atap-atap, di para-para itu kan abang kan, di atas. Hotang di panabian, rotan di ladang, di tempat menyabit. Tang binoto ahado masuk na di si. Yang pintar empunya kata-kata, yang bodoh ke penjualan matawar tu panggadisan ninda songoni kan. Tetapi apakah yang dimaksud daripada perumpamaan itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian? Inilah berharganya, inilah pentingnya orang pintar itu, orang yang memiliki kebijakan itu, orang yang memiliki hikmat, wisdom di dalam dirinya.
dia akan dihargai, dia akan dipandang, dia akan dikemukakan dibandingkan dengan orang-orang yang malas, dengan orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu bagi adik-adik saya di sini yang masih sekolah, yang masih kuliah, rajin-rajin belajar, ya, cari gapai ilmu pengetahuan setinggi-tingginya agar kamu kelak dihargai. Kalaupun capek orang tua di rumah, nak belajar kau, iya mak, iya pak, terus dibilang begitu sampai kamu pun dipukul, lalu kamu menangis dan mengatakan mama jahat sekali. Jangan lihat itu, di sana kamu sedang ditempa agar memiliki hikmat dan pengetahuan itu. Betapa berharganya, betapa pentingnya. Dang terduk mananga habi aidang boy ari ningulun ulah musemula tupudi, tidak bisa diputar waktu itu. Lalu dia berkata, andai katalah dulu aku rajin belajar, andai katalah dulu aku mengikuti dan mentaati nasihat orang tuaku, dang adong betikina marangana ngasongonibi habis tik gitu sih. Sadok sayang nai tiki. Itu makana mace uli do mulu ulu kita maperhasa yang tiki do dengan memakai waktu dengan baik, berkarya, bukan hanya berkarya, harus berbuah di dalam kehidupan itu. Orang pintar. Nah ternyata hal ini juga yang menjadi gambaran atau cerminan daripada orang-orang yang ada di Korintus pada saat itu. Kalau kita menyelidiki dan membaca keseluruhan pasal pertama surat Paulus di pasal yang pertama ini, maka kita di sana melihat bagaimana orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan, untuk memposisikan dirinya, menempatkan hidupnya menjadi yang terkemuka daripada orang-orang yang lain. Menjadi orang-orang yang pintar untuk berkata-kata. Andai kata Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, hal itu terjadi pada zaman sekarang ini, maka mungkin orang-orang akan datang berbondong-bondong mendengarkannya. Sedangkan orang yang suka menyebar hoax saja masih banyak penggemarnya. Apalagi orang yang memang mengajar di dalam kebenaran, kepintaran, dan penguasaan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Pasti kita akan berlomba-lomba untuk memanggilnya. Gak apa-apalah, keluar duit juga gak apa-apa, yang penting saya bisa bicara dengannya. Di mana diadakan tempat pertemuan, spot-spot saat dia menjadi pembicara di sana, maka kita akan berlomba-lomba datang ke sana. Dia akan menjadi orang yang viral, yang terkenal, yang mungkin ditonton oleh ribuan bahkan jutaan orang. Kalau itu terjadi pada zaman sekarang ini. Dan mungkin beberapa stasiun-stasiun televisi berlomba-lomba mengundangnya untuk mengadakan talk show, pembicaraan secara live. Ada sebuah kebanggaan bahwa tokoh yang terkenal itu hadir live di TV ini, katanya. Pasti itu. Ya kan? Ada sebuah magnet. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, di sana kita melihat latar belakang daripada Korintus ini. Ternyata mereka adalah orang-orang yang pintar. Di sana ada para filsuf-filsuf. Ajaran-ajaran
berbagai penguasaan ilmu pengetahuan yang ada di situ. Kota itu sangat maju, berkembang pesat dengan kemajuan kepintaran dan pengetahuan yang ada di dalamnya. Maka dikatakan di dalam ayat sebelumnya, di ayat 5 disebut, kamu menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan. Tidak ada kekurangan di antara mereka. Banyak sekali karunia itu. Selesai persoalan? Tidak. Ternyata semakin tinggi orang memanjat pohon, semakin kencang angin menggoncangnya. Semakin menanjak karir seseorang, semakin terguncang imannya. Semakin hebat dan semakin jaya seseorang, semakin muncul keangkuhannya. Inilah yang terjadi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara, pelihara hidupmu, pelihara karirmu, pelihara kondisimu, jangan sampai terjatuh. Hirana tersonggok mamora, tersonggok maniup hepeng, ujungna gebidau nguluna sen lomoni rohani Tuhani. Omai bana sape pola do didok nakin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 4 kelompok yang ada di situ. Kelompok yang saling menunjukkan kebolehan dan kepintaran masing-masing, padahal mereka berada di satu tempat yang sama. Disebut tadi ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, ada golongan Kristus. 4 golongan itu, mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cakap, tetapi di dalam diri mereka juga terdapat kesombongan. Oh, lu udah HP songoni ati. Bodoh HP masa na songoni. Oh, lu udah halak HP lampistar. Alai lam moru marpepeng hapor siauna. Bodoh HP songoni. Oh, dinangkan. Bodoh HP colma lampistar, tetapi dia semakin meragukan Tuhan dalam hidupnya. Udah bimasa nasomoni. Dan ini tantangan di dalam kehidupan sekarang ini. Gaya hidup ateis, yang penting berbuat baik, tak perlu bertuhan, tak perlu ke gereja, tak perlu berdoa. Inilah tantangan itu. Maka tugas besar bagi para orang tua, jemaat sekalian, bagaimana kita untuk mengingatkan anak-anak di dalam keluarga kita masing-masing. Unang gabi sumurut hapor siauni. Bui mai amang, bui mai inang, mungkin sampai 5 manang lubi kursus dia dupi yang nakotai seminggu. Senin kursus bahasa Inggris, Selasa kursus bahasa Korea, Rabu kursus bahasa Perancis, Kamis sudi. Ale sotung lupa hitamang adong narikot naikon sahat tu nasida. Tangyakom manasida. Asa ke pihak kada dana na burju. Na marhabiaran tutuhani. Doakan mereka agar imannya tidak jatuh di dalam berbagai tantangan global yang kita hadapi pada saat ini.
Ternyata yang 4 golongan yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, semakin membuat kehidupan mereka terkelompok-kelompok satu dengan yang lainnya. Yang mereka idolakan, yang mereka terima bukan berita kesukaan yang disampaikan itu, tetapi si pemberita itu. Kan ulu do songoni. Naguda ngetong rosnya habibina songoni. Au saya hubereng donatori sada adong kebaktian awal tahun nina di spanduk tersurat di dalani pembicara on nina. Dak kuboto dong ruas ni huriau nalau tu sih. Aunggo kebaktian awal tahun mengawali tahun 2023. Naraku molutung lau petusi badinggam mak ale unang sampai halak neina dihaposi. Kalau firman yang dibaca, yang diterima itu tidak diyakini, menjadi sulu, menjadi terang di dalam kehidupannya. Aku udang nasongonin waing. Ini ada anggo padito merjamita dang marminggo bahin puasa modo hodok gitu. Anggo tu sido marminggo bahin alamau lo mudum alane ikoni mana duh biga semudum mau disi ina mau saya kan. Iya. Kalau ini ya khotbah udahlah kita kesana aja lah. Dan tidak sedikit orang-orang Kristen yang suka jajan rohani, dia sudah beribadah di satu tempat tapi dia tidak puas, lalu dia pergi lagi ke tempat yang lain, ke sekte yang lain. Oh ini salah, persoalannya bukan di situ, tetapi persoalannya ada di dalam hati kita sendiri. Jangan-jangan hanya tubuh kita yang berada di dalam gereja itu, tapi dia tertutup menerima kabar sukacita yang bisa menjadi penyejuk dan mengubah diri kita sendiri. Alanido didok nakin, biarlah. Kalaupun ada kepintaran itu, kalaupun ada kebolehan itu, jangan sampai itu menghancurkan keutuhan kehidupan daripada jemaat itu. So tungalani gabi bocir hasisega. Enahacitan tabereng maju dampak mulu pola nungadong perbedaan manang perbulat-bulatan tabereng maju dampakna amang do inang nahacitan dang sonang pakilalaan itu kan dang sonang pakilalaan dang tebu persawaran. Kalau kita punya teman yang selalu berselisih, asal kita jumpa dengan teman kita yang diceritakan adalah kehebatannya terus, mersuk ada ngombe do ngabah iko luluan nama na asing kan ini nama ima ay basa gabi sidonganan alani do si Paulus dang riko benasongoni. Unang lului hamu sangap tu dirimu, nah jangan cari popularitas, kehebatan di dalam dirimu, tetapi lihatlah Kristus itu, pandanglah kepada salib itu, sebab di sana ada kerendahan hati. Itu makanya Paulus tadi berkata di dalam nas ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Kita sudah dengarkan juga di dalam hukum Taurat yang dibacakan tadi, sehati sepikir, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu seketika kita lalu terus memandang kepada salib itu, maka di sanalah kita memaknai dan menemukan kepintaran hikmat yang sesungguhnya. Memang dikatakan tadi, buido alani hamalo oni, alani habis tarani, gabe haoto odo taring otu silangi. Di bagian ayat terakhir yang kita baca tadi, menjadi kebodohan. Karena orang-orang pintar berkata, kalau dia Tuhan,
ngapain kok mau disalibkan? Capek kali. Bodoh kali kok Tuhan mau disalibkan begitu. Itulah yang memakai parbinotoan kepintaran duniawi. Tetapi bagi orang yang percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ini adalah sebuah keuntungan bagi kita. Salib menjadi kemenangan. Salib menjadi kehidupan. Salib menjadi masa depan yang cerah bagi semua orang. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, yang diberikan hikmat dan kepintaran itu. Mari kita bersama-sama memelihara dan menjaga harmoni kehidupan itu. Apalagi di tengah-tengah ni huria, unang pola dong pro-pro. Unang pola dong pro-pro. Tadok ma dang pro-onau, dang pro-onau, atong pro-ise doho pro Jesus mita masongoni. Unang pola olohita, mada butuh parngulun nasongoni. Mada. Nahudok nakin sangat-sangat tidak enak kalau hidup itu sudah jatuh kepada pengkotak-kotakan. Atau cuma masih nangate adang pola. Batapa masuk masih nangondohok memang itu bungatah adang pola. Ay wasa dang dongani. Nacita songoni. Ini. Maka mari kita pelihara harmoni kehidupan itu. Saya mau mengibaratkannya seperti musik orkestra yang sangat kaya dan sangat indah. Perpaduan yang sangat banyak, tetapi pada akhirnya mengeluarkan musik yang sangat indah. Ada sebuah energi yang sangat indah. Ada sebuah dorongan semangat yang sangat bagus. Maka kalaupun ada perbedaan di antara kita, mari kita syukuri. Berbeda di dalam berbagai hal silahkan, tapi kita ingat saru paduhita di rupa ni dewata. Ikon ngotot tadi, unang hola perbedaan ita pertahaton, dang saya hola disi. Iko dohonot tado saru paduhita di rupa ni dewata. Asa siani dang adong bejolma, nama kagijakot dirina dang adong be. Akan serek marrohan nama sudi. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Imadah, pajupang peita dolongata di luar ni gereja, manang di bagas gereja pe, manang di luar ape, asal pajupang pitor senyum nama hita, dang saya murhing be, dang saya kaku be puasa, dongaku deh, kami sama. Di mana samanya? Iya. Kami sama-sama satu gereja, gitu kan? Waduh mau lupa cupang ibadah dongan, tinada do ale saya pada buhina, asodang dibereng, dang igilo lahoma bayar, daung, ale di pada buhina saya ini nabuti tutupi, karena cetiat doi, ima. Tapi kalau kita berjumpa, pancaran kasih Kristus yang ada dalam diri kita, kita bagi di dalam persaudaraan yang rukun, kehidupan yang harmoni, kehidupan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Mari, ini menjadi awal bagi kita untuk melangkah bersama sebagai persaudaraan yang rukun dan yang diberkati Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, menghantarkan kami agar menjadi orang yang berhikmat. Karena keselamatan yang ada pada diri kami bukan dari diri kami, tetapi kami peroleh dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Agar itulah yang menuntun kami mencari kepintaran, mencari kebolehan, memperkaya diri di dalam hikmat, bukan dengan hikmat kepintaran dunia ini, tetapi dengan hikmat dan kepintaran yang bersumber dari Engkau,
sehingga itu menuntun kami di dalam segala gerak perilaku kami menjadi memelihara kehidupan yang baik, yang harmonis, yang rukun, yang suka saling berbagi, yang suka saling melayani, yang suka saling memaafkan, yang suka saling mengampuni. Itulah pancaran hidup yang Tuhan hendaki. Ajak kami dan bentuklah kami menjadi orang-orang yang taat kepada Engkau, menjadi orang-orang yang rendah hati, sebagaimana Tuhan menginginkan kami. Sertai segenap jemaat Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Kasihanilah mereka, beri berkat melimpah dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan, di dalam segala perjalanan kehidupan, di dalam keluarga, di dalam studi, agar semua itu mendatangkan sukacita bagi kami. Terkhusus bagi jemaat-Mu yang berduka, yang sakit, yang bersedih, yang bergumul, Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan abadi daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kau
sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat sekalian, terimalah salam dari kami. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.